film kita diperlihatkan kejadian masa lalu ketika Hopper terkena ledakan, yang ternyata Hopper berhasil selamat dari ledakan tersebut. Lalu kita kembali lagi ke Houskin. Pagi-pagi sekali Max melihat para polisi sudah mendatangi tempat kematian Christie semalam. Lalu kita berpindah kepada Mike yang baru saja tiba di California untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan Eleven. Sebagai catatan, Mike adalah pacar dari Eleven. Lalu kita juga bertemu dengan Murray yang baru saja tiba di bandara untuk menemui Joyce. Media berita pun mulai menyebarkan mengenai kematian Chrissy. Steve dan Robin yang baru saja bersiap untuk bekerja di toko kaset mulai mendengarnya. Begitu juga dengan tim basket yang baru saja pesta semalaman melihat acara televisi tersebut. Dan ketika kapten tim basket melihat ke jendela, polisi mendatangi mereka. Nancy yang melihat berita tersebut pun langsung berniat terjun ke lapangan karena dia sendiri adalah seorang wartawan di sekolahnya. Ketika Dustin dan ibunya melihat berita tersebut, tiba-tiba Max mendatangi Dustin. Max bercerita bahwa dia melihat Chrissy dan Eddie bersama dan dia menuduh Eddie adalah pelakunya. Namun Dustin menyadarkan bahwa Eddie bukanlah orang seperti itu, sehingga Max menceritakan kesimpulan lain. Ketika dia menonton TV, tiba-tiba TV-nya mengalami gangguan. Tiba-tiba Eddie keluar dari rumahnya dengan ekspresi tubuh yang ketakutan dan kabur memakai mobilnya. Lalu Dustin pun menyimpulkan bahwa kemungkinan ada makhluk lain yang membunuh Chrissy. Lalu Dustin dan Max pun pergi keluar rumah untuk menyelidiki mengenai hal ini. Kita diperlihatkan lagi Murray yang sudah sampai di rumah Joyce untuk mengkonfirmasikan pesan dari Rusia tersebut, dan mereka berniat menghubungi Rusia dengan bantuan Murray. Lalu kita kembali lagi ke scan awal ketika Hopper selamat. Ternyata dia sudah dicegat oleh tentara Rusia. Saat tertangkap, dia pun disiksa habis-habisan untuk memberitahu identitas dari foto seorang wanita yang ternyata adalah Joyce. Lalu kita berpindah lagi ke Eleven yang pergi ke sebuah tempat bermain bersama Will dan Mike. Eleven bercerita kepada Mike bahwa dia sering ke sana dan punya banyak sekali teman, yang nyatanya itu adalah hal bohong. Will menegur bahwa berbohong itu tidak baik, dan Mike bisa saja marah kalau tahu bahwa Eleven berbohong. Dan apesnya, ternyata Angela juga ikut pergi ke sana. Kemudian kita kembali lagi ke tim basket. Di sana polisi menanyai kapten basket mengenai Chrissy karena dia adalah pacarnya. Dia bilang bahwa Chrissy pulang setelah acara basket tadi malam. Lalu polisi bertanya tentang Eddie Munson, apakah dia memiliki hubungan dengan Chrissy yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Kapten basket pun yang cerdas langsung paham bahwa ternyata yang mati adalah Chrissy. Dia pun tidak menjawab dan marah, lalu pergi keluar menuju hutan untuk meluapkan amarahnya. Di sisi lain, Dustin dan Max yang tadi pergi, ternyata pergi ke tempat kerja Steve dan Robin untuk mencari tahu mengenai Eddie, atau lebih tepatnya mencari tahu di mana Eddie berada. Lalu kita bertemu lagi dengan Nancy, yang bersama bocah kacamata pergi ke tempat kematian Chrissy untuk mewawancarai beberapa orang. Di sana mereka dihentikan oleh polisi yang berjaga di tempat itu seperti mengenali bocah kacamata, dan wujudnya tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan, yang ternyata itu hanyalah halusinasi dari bocah kacamata. Sepertinya dia mengalami hal yang sama dengan Chrissy. Kita kemudian berpindah lagi ke Jonathan yang sedang curhat ke Aji mengenai masalahnya dengan Nancy. Mereka berdua akan berencana kuliah bersama di tempat yang jauh. Namun di sisi lain, Jonathan merasa tidak enak meninggalkan ibunya dan adiknya, yaitu Joyce dan Will. Apakah dia harus putus dengan Nancy? Tapi Aji malah menyarankan untuk mabuk terlebih dahulu supaya berpikiran lebih jernih. Kita berpindah ke Eleven lagi, di mana Angela tiba-tiba menghampiri mereka bertiga dan berniat mengajak Eleven untuk bermain di seluncuran es. Namun, ada udang di balik batu. Angela berniat mempermainkan Eleven di depan banyak orang. Eleven dibawa ke tengah, dirundung oleh banyak orang sambil direkam. Sampai di situ saja, seseorang juga menyiram minuman ke Eleven hingga dia terjatuh. Mike dan Will tidak diam melihatnya, berniat menolongnya, namun tetap saja mereka datang terlambat, sehingga Elle pun pergi dari sana sambil menangis.
Setelah itu kita kembali ke rumah Joyce. Di sana Murray dan Joyce sedang berusaha untuk menghubungi orang yang mengirim pesan dari Rusia tersebut. Ternyata orang itu adalah polisi yang disuap oleh Hopper agar dia mau membebaskan Hopper, di mana Joyce harus membawa uang senilai $40.000 dan harus berangkat ke Alaska. Cerita kemudian berpindah lagi ke Hopper, di mana dia masih disiksa seperti biasa. Namun saat ini karena siksaannya sudah terlalu berlebihan, dia pun berencana untuk dipindahkan ke Kamchatka, salah satu penjara paling aman di Rusia. Setelah murung, Kapten tim basket dan timnya berencana untuk mencari Eddie dan Hellfire Club. Karena Kapten tim basket mencurigai Eddie dia adalah pelaku pembunuhan Chrissy. Di sana dia sempat dihentikan tapi Lucas gagal untuk menghentikannya. Sehingga misi pencarian Hellfire Club dan Eddie pun dimulai. Di tempat lain, yaitu Dustin dan kawan-kawan sedang berusaha mencari di mana keberadaan Eddie dengan bertanya kepada teman-teman Eddie melalui telepon. Lalu barulah Robin menyarankan untuk mencari salah satu kenalan Eddie, yaitu Rick, yang ternyata pernah meminjam kaset di tempat Robin bekerja, sehingga di situ tertulis alamat dari Rick. Rumah Rick itu sangat terpencil dan terletak di pinggir danau, sehingga itu adalah tempat yang paling sempurna untuk Eddie bersembunyi saat ini. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Akhirnya kita memasuki masa yang menakutkan. Kita berpindah ke Nancy dan temannya yang sudah mewawancarai paman dari Eddie Munson. Paman Eddie bercerita bahwa kemungkinan pelakunya bukanlah Eddie, mengingat Eddie tidak anak yang seperti itu. Lalu paman Eddie menceritakan kisah bahwa dulu kala pernah ada seorang pria yang membunuh satu keluarganya, istri dan kedua anaknya, dengan cara yang sama seperti Chrissy, dengan tubuh yang hancur dan mata yang tercongkel. Nancy pun merasa bingung dengan cerita tersebut karena itu adalah sudah beberapa puluh tahun yang lalu, sedangkan pelakunya saat ini sudah berada di rumah sakit jiwa. Nah, di saat cerita tersebut, teman Nancy yang berkacamata tadi berada di pinggir hutan untuk mencatat sesuatu. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang menuntutnya untuk masuk ke dalam hutan, dan dengan bodohnya mengikuti suara itu. Saat masuk ke dalam hutan, bocah berkacamata ini melihat jam kayu seperti jam yang sama yang dilihat oleh Chrissy. Sesaat setelah itu, dia melihat banyak sekali orang di sekitar jam tersebut dengan wajah yang menakutkan dan berteriak kepadanya bahwa dia adalah seorang pembunuh. Seketika itu juga bocah berkacamata tersebut langsung berlari berusaha meninggalkan hutan. Belengin ngeyel sih, sok jago masuk hutan sendiri. Dan kita kembali ke taman bermain tadi, tempat seluncur es. Di sana Mike dan Will berdebat kecil mengenai Eleven yang tidak memberitahunya kalau Eleven ternyata berbohong. Lalu mereka mengalami sedikit cekcok karena Will merasa iri di anak tirikan karena Will adalah sahabat dari Mike, namun Mike malah terlalu fokus pada Eleven. Lalu mereka dua bersepakat untuk mencari terlebih dahulu demi menyelesaikan masalah ini. Yang ternyata Eleven sedang menangis sendirian di ruang kendali atau mungkin ruang gudang di situ ya. Eleven memberanikan diri untuk keluar dan bilang pada Angela bahwa Angela harus minta maaf karena dia sudah mempermalukan Eleven di depan Mike. Namun Angela bersikap seperti biasa dan malah menantang Eleven. Sehingga karena Eleven saking marahnya, dia memanggil lagi nama Angela dan menyerang Angela dengan sepatu seluncuran es, hingga dahi Angela berdarah cukup banyak. Setelah memukul Angela, Eleven terlihat menyesal dan menangis menyesali perbuatannya. Akhirnya setelah beberapa lama perjalanan, Dustin dan kawan-kawan berhasil pergi ke tempat Rick yang diduga sebagai tempat persembunyian Eddie. Mereka masuk ke dalam gudang dan mengecek apakah ada orang di sana. Sampai tiba-tiba Eddie keluar dan menyergap Steve dan memojokkannya dengan botol kaca. Hingga akhirnya Dustin menghentikan Eddie dan bilang bahwa mereka berada di pihak Eddie untuk membantu Eddie. Kemudian Nancy meminta bantuan polisi untuk mencari temannya yang hilang tadi. Lalu di sisi lain, Eddie mulai bercerita mengenai apa yang dialaminya. Dia berkata bahwa Dustin mungkin tidak percaya. Namun Dustin meyakinkan Eddie bahwa mereka semua, Dustin dan teman-temannya, sudah pernah mengalami kejadian yang serupa. Dan akhirnya kita kembali ke pemeran utama kita hari ini, bocah berkacamata tadi.
Dia mulai melihat halusinasi yang semakin jelas. Hingga akhirnya tiba-tiba dia terjatuh ke dalam suatu jurang. Dan makhluk yang kemarin membunuh Chrisye pun muncul kembali, mendekati dan memojokkan bocah berkacamata. Hingga akhirnya makhluk tersebut berhasil menyentuh si bocah kacamata dan kejadian seperti Chrisye terulang kembali. Akhirnya bocah kacamata itu pun tewas di tempat. Dan di akhir episode kita diperlihatkan wujud asli dari makhluk tersebut. Kalau kalian pergi ke tempat kosong, rumah hantu, ataupun berkemah di gunung atau semacamnya, usahain jangan pergi sendirian ya guys. Karena nanti kalau kalian ketemu Memedi malah nangis.